Cerita dimulai dengan diperlihatkan sebuah keluarga yang sedikit agak rumit karena di sana ada dua orang kakak adik yang berbeda ibu tetapi satu ayah yang sedikit kurang akur. Mereka adalah Lia dan Tika. Mana jam segini baru pulang? Waktu itu Tika pulang jemput ayahnya dari rumah sakit dan ditemenin pacarnya yang bernama Andre. Lia marah sama Tika karena dia tidak diberitahu kalau akan jemput ayahnya dan menganggap Tika cari muka di depan ayahnya. Kayak emang paling pintar tau nggak cari muka. Tika kemudian mengantarkan ayahnya ke kamar untuk istirahat. Sementara Lia coba cari perhatian Andre supaya tertarik padanya. Namun Andre menolaknya sehingga membuat Lia sedikit kesal. Makasih ya kamu udah perhatian sama ayah aku. Iya, sama-sama. Tak lama kemudian Tika pun datang dan mengajak Andre untuk pergi jalan keluar. Dengar semua itu, Lia langsung jengkat dan pergi dari sana sambil jamedud. Sesampai di kamarnya, Lia murang-mareng sagala dibabetkeun. Dia merasa iri dengan adiknya Tika yang selalu beruntung dalam hidupnya. Padahal dirinya kurang apa, cantik iya, seksi juga iya, tapi teu payu. Aku udah seksi, aku cantik, di mana kurangnya aku? Lia kemudian berniat merebut Andre dari adiknya dan dia pun pura-pura pingsan dan sakit untuk cari perhatian dan dapetin Andre. Dan akhirnya Lia pun dibawa ke rumah sakit serta dirawat beberapa hari. Dokter pun sampai kebingungan dengan penyakitnya Lia karena dari hasil diagnosanya tidak terjadi apa-apa pada Lia. Tika kemudian meminta bantuan Andre untuk menjaga kakaknya karena dia harus pulang, di rumah ayahnya tidak ada yang jagain. Sebelum pulang ke rumah, Tika kemudian pergi ke kafe terlebih dahulu untuk menenangkan diri. Di sana Tika bertemu dengan seorang cowok yang bernama Bowo dan mereka pun berkenalan. Sementara di rumah sakit, Lia mulai sadar dari pura-pura sakitnya. Lia kemudian memulai aksinya dengan cari perhatian dari Andre. Keesokan harinya Tika coba mau kasih obat sama kakaknya Lia, tapi dia tidak mau, malah marah-marah sama Tika. Tetapi setelah datang Andre, Lia pun mau minum obat sehingga membuat cemburu Tika. Hingga pada suatu waktu Tika dipanggil ayahnya ke kamar. Ayahnya meminta Tika untuk merelakan Andre menikah dengan kakaknya. Karena satu-satunya obat untuk kesembuhan Tika adalah Lia harus menikah dengan Andre. Dengan sesak di dada, akhirnya Tika pun berkorban merelakan Andre untuk menikah dengan kakaknya sendiri. Setelah pernikahan tersebut, Tika kembali mengunjungi sebuah kafe untuk menenangkan diri. Tak lama kemudian Bowo pun datang merayu dan menghibur Tika untuk menghilangkan semua masalah yang terjadi dengan mengajaknya minum-minum sampai oleng. Setelah oleng parah, Tika pun kemudian pulang dan diantar Bowo ke rumahnya. Sesampainya di sana, Tika pun langsung ngegolepak dina kasur, tak ingat apa-apa lagi. Melihat keadaan Tika yang tak sadarkan diri, Bowo pun memanfaatkan keadaan tersebut. Tanpa pikir panjang, Bowo pun langsung naiki gunung, lewati lembah. Dan burung kutilang pun mulai terbang memasuki sarangnya sampai becek-becek. Cekicrut, maknyos bosku, maknyos, jos. Pagi pun tiba dan Tika pun sadar bangun dari tidurnya. Tika kaget sekali karena Bowo ada di sampingnya. Sontak Tika pun marah besar sama Bowo dan mengusirnya.
Dengan berbagai alasan, Bowo pun berusaha meminta maaf dan berjanji akan bertanggung jawab atas semua yang telah terjadi. Namun Tika tetap mengusirnya. Sungguh sangat membagongkan ketika Tika dalam keadaan sedih, Lia bukan menghiburnya, dia malah memperlihatkan kemesraan bersama Andra, mantan pacarnya Lia. Beberapa minggu kemudian, melihat itikad baik Bowo yang mau bertanggung jawab, Tika dan Bowo akhirnya menikah. Pagi itu Tika dan Bowo sedang sarapan pagi. Lia pun datang menghampiri mereka. Ketika Lia ngobrol dengan Tika, mata si Bowo mulai jelalatan. Waktu itu Lia bilang sama Tika kalau dia mau keluar cari angin. Bosan di rumah terus. Dengan sigap Bowo minta izin sama Tika untuk temenin Lia main keluar. Tika pun tak bisa menolaknya, walaupun sebenarnya hatinya agak kesal, takut kakaknya rebut suaminya kembali. Bowo dan Lia akhirnya jalan berdua dan pergi ke sebuah kafe. Namun apa yang terjadi? Ternyata Andre ada di kafe tersebut habis ketemu klien kerjanya. Andre kemudian sembunyi untuk mengetahui apa yang dilakukan Bowo dan Lia. Waktu itu Bowo bercerita sama Lia kalau dia sebenarnya tidak cinta sama Tika. Kalau aku boleh jujur, aku nggak cinta sama Tika. Si Bowo pun malah merayu Lia kalau dia sebenarnya suka sama dirinya. Hingga membuat Lia berbunga-bunga. Kalau aku boleh memilih, kamu akan dijadikan istri aku. Namun pembicaraan mereka terhenti begitu saja sebab Andre datang dan langsung ngajingjing Lia dibawa pulang. Balik goblok, saya balik. Cerita beralih ke rumah Tika dan Lia. Waktu itu Bowo meminta Tika untuk temenin makan malam di bawah. Namun Tika menolaknya karena dia capek habis pulang kerja. Alhasil Bowo pun disuruh makan sendiri aja. Namun apa yang terjadi? Di tengah-tengah tangga Bowo ketemu dengan Lia yang berpenampilan seksai sambil kasih kode-kode cekicrot gitu. Lia kemudian menarik Bowo mengajak untuk ke kamarnya. Tak kuat dengan semua itu, Bowo pun tak menyia-nyiakan kesempatan ini. Dan akhirnya ngoyos kebon suuk pun terjadi. Dengan sigap Lia pun langsung kupasin pisang untuk makan malamnya. Maknyos bosku, maknyos. Jos. Lia kemudian bangunkan Bowo yang kecapean habis ngoyos kebon suuk. Anu pinuh kujukut hidung, keriting lagi. Supaya cepat keluar agar tidak ketahuan Andre dan Tika. Keesokan harinya Tika, Lia, Andre, dan Bowo bertengkar hebat. Untuk menutupi perbuatannya, Bowo dan Lia bersandiwara dan menuduh Tika dan Andre sudah berselingkuh di belakangnya. Untung aja si ayah gerak cepat dan menyuruh Lia untuk menghentikan sandiwaranya. Karena si ayah sebenarnya tahu apa yang sudah dilakukan Lia dan Bowo. Lia, ayah minta hentikan sandiwara kamu. Karena ayah tahu apa yang telah kamu lakukan dengan Bowo. Maksud ayah apa? Kamu tahu apa yang ayah bicarakan. Tika, ayah ingin tahu apa tujuan kamu nikah dengan Bowo. Aku mau cerai ya. Tika, hati-hati kamu kalau mau bicara. Kamu yakin? Iya, aku minta cerai sama kamu. Dengar Bowo, apa yang dikatakan Tika. Sekarang juga kamu tinggalkan rumah saya. Tapi ya. Pergi. Iya. Bowo jangan pergi, Bowo. Bowo jangan pergi, jangan tinggalin aku, Bowo. Aku cinta sama kamu. Aku sama sekali tidak mencintai kamu.